Halo guys, buat kalian yang pengen tahu cara membuat bakso ayam, cocok banget nih guys. Karena kali ini aku bikin bakso ayam yang super nikmat banget nih. Nah, resep bakso ayam yang aku bikin kali ini guys, bisa untuk ide jualan juga loh. Apalagi ide jualan bakso ayam yang super murah guys. Per porsi hanya Rp7.000. Hari gini masih ada nih bakso Rp7.000 per porsi. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja ya ikutin videonya, jangan sampai di skip-skip agar kalian nggak gagal paham nih. Pertama-tama di sini kita akan bikin baksonya terlebih dahulu. Nah, ini aku udah siapkan ayam ya, bagian dada yang udah nggak ada lemaknya dan nggak ada kulitnya, bener-bener bagian dada. Kita gunakan dagingnya aja sebanyak 1 kg. Nah, habis itu bisa kita chopper, tapi kita potong-potong terlebih dahulu ya. Kita masukkan sebagian aja guys, karena kapasitas chopper saya ini hanya setengah kilogram. Kita masukkan setengah bagian. Lalu kita tambahkan 1 butir telur. Lepas itu di sini aku tambahkan air es ya, air es batu sebagian aja. Di sini totalnya aku menggunakan 250 ml air es batu ya. Nah, jika udah kita masukkan, siap untuk kita haluskan terlebih dahulu ya. Nah, pastikan ini bener kita chopper sampai bener-bener lembut seperti ini guys. Bakso ayam kali ini bener-bener mantep banget guys. Cocok buat kalian yang pengen cari ide jualan, apalagi ide jualan yang murah ya. Meskipun murah tapi nggak murahan nih rasanya. Nah, habis itu kita masukkan sebagian ayam yang tersisa tadi ya. Kita masukkan aja semua. Sekalian kita masukkan bumbu-bumbunya juga nih guys. Di sini aku ada 2 sendok makan kaldu sapi bubuk. Nah, ini ada 1 sendok teh merica bubuk. Dan ada juga 1,5 sendok makan garam. Nah, 1 sendok bawang putih goreng. Ini ada juga 1 sendok makan, 2 sendok makan. Aku gunakan 2 sendok makan bawang merah goreng. 5 siung bawang putih. Kita masukkan juga ya. Dan 1 batang daun bawang pre atau daun bawang yang besar itu ya. Kita potong-potong seperti ini aja ya. Lepas itu kita tambahkan lagi airnya sebagian. Siap untuk kita haluskan lagi. Ini kenapa aku bisa menjadi 2 bagian saat ngechoppernya, karena choppernya ini kapasitasnya cuma setengah kilogram guys. Biar hasilnya maksimal, jadi aku bagi menjadi 2 seperti ini. Nah, jika udah lembut seperti ini guys, hasilnya kalian bisa lihat sendiri ya. Hasilnya untuk hasil choppernya cukup lembut. Kita pindahkan terlebih dahulu. Kenapa nggak aku campur dengan tepung sekalian? Karena choppernya nggak kuat guys. Jadi aku campur di luar aja ya untuk tepung tapiokanya. Nah, buat kalian yang penasaran pengen tahu nih kelembutannya kayak gimana, nah kalian bisa lihat sendiri ya. Lembut banget nih guys. Kalau untuk bakso bener-bener mantep nih. Nah, setelah itu di sini aku masukkan tepung tapioka sebanyak 350 gram. Nah, karena ini wadahnya cukup kecil, jadi aku masukkan sebagian terlebih dahulu ya. Nanti sebagiannya kita masukkan lagi. Dan pastikan teraduk sampai merata, sampai benar-benar kalis. Nah, seperti ini guys. Setelah kita masukkan semua tepung tapiokanya, siap untuk kita cetak nih. Nah, untuk nyetaknya sendiri juga simple banget nih guys. Di sini aku gunakan tangan aja seperti ini. Jika kalian nggak bisa gunain sarung tangan, bisa gunakan tangan langsung ya. Tapi jangan lupa untuk cuci tangan dulu nih. Setelah itu kita masukkan ke dalam air yang udah panas. Ini airnya sebelumnya udah aku didihin ya guys. Nah, setelah panas baru aku matikan apinya. Dan kita masukkan semua adonan sampai seperti ini. Nah, jika udah seperti ini bisa kita nyalakan dengan api kecil. Nah, ini ya guys, udah mengapung. Saat udah mengapung seperti ini, tandanya udah matang guys.
bisa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Tapi kuahnya jangan dibuang ya. Lepas itu di sini aku mau bikin isian untuk pangsit goreng dan pangsit basah atau somai goreng atau somai basah ya. Nah, sekaligus ini isian, satu isian tapi untuk dua macam bahan guys. Nah, satu isian tapi bisa untuk isian pangsit goreng dan isian somai goreng. Di sini aku gunakan 150 gram. 150 gram tepung tapioka. Dan ini ada wortel yang udah aku serut ya, sebanyak 1 batang yang ukuran besar. Nah, setelah itu kita tambahkan bumbunya juga ya. Di sini bumbunya aku menggunakan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh merica, dan 1 sendok teh kaldu sapi bubuk. Lepas itu bisa kita aduk dan kita tambahkan air sebanyak 100 ml. Nah, ini meskipun adonannya hanya seperti ini guys, tapi rasanya enak guys. Cocok lah kalau untuk ide jualan yang murah ya. Nah, di sini udah aku siapkan kulit pangsitnya. Di sini aku menggunakan 2 bungkus seperti ini ya. 1 bungkus ini isinya 25, dan ini bungkus pertama ini akan aku bikin untuk pangsit goreng, dan satu bungkusnya lagi nanti akan aku bikin untuk somai basah. Nah, kita masukinnya sedikit aja guys. Lalu kita beri air, kita lipat. Meskipun ini adonannya cuman segini, tapi cukup untuk 50 pieces ya guys. Yang 25 pieces untuk pangsit goreng, 25 pieces lagi untuk somai basah. Nah, ini guys, untuk pangsit gorengnya udah siap. Udah kita isi. Jadi sekarang kita bisa lanjutkan untuk menggorengnya nih. Karena resep bakso kali ini cukup lengkap guys ya. Mulai dari tahu, somai basah, somai goreng. Karena buat untuk ide jualan, jadi aku bikin lengkap dan durasinya agak panjang dikit sih. Nah, kita masukkan secukupnya ya. Menggunakan api cenderung sedang, pastikan minyaknya cukup banyak. Nah, ini guys, jika warnanya udah seperti ini berarti udah matang ya. Pastikan menggunakan api kecil tadinya agar dalamnya itu benar-benar matang juga. Jika warnanya udah seperti ini, siap untuk kita angkat. Dan pastinya kita tiriskan terlebih dahulu. Simpel banget kan guys? Kalian pasti cocok nih sama resep kali ini. Selain enak, bisa untuk ide jualan. Nah, ini guys, ini yang untuk pangsit basah atau somai basahnya udah aku isi juga. Dan isiannya juga sama ya, yang tadi yang kita bikin. Lalu kita masukkan aja. Dan saat mengukus ini jangan lupa pastikan udah panas dan udah kita olesi minyak. Di bagian bawahnya itu udah kita olesi minyak agar tidak lengket. Nah, kita kukus seperti ini aja. Kita masukkan semua ya. Nah, jika udah kita masukkan semua, kita tutup dan kita kukus kurang lebih sekitar 5-10 menit ini guys. Nah, ini guys, lepas 5-10 menit udah matang nih. Nah, kalian bisa lihat kan kalau udah matang seperti ini. Lalu kita akan siapkan isian selanjutnya guys. Di sini aku siapkan tahu pong ya. Nah, tahu pong ini ada sebanyak 25 pieces. Dan untuk isiannya di sini aku menggunakan tapioka sebanyak 15 gram juga. Nah, kita masukkan semua. Tepung tapiokanya sebanyak 15 gram. Lalu kita tambahkan bumbunya setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu sapi bubuk, setengah sendok teh merica bubuk. Dan untuk menambah cita rasa ya, biar rasanya itu ada khasnya gitu, aku tambah daun bawang yang kecil guys, sebanyak 2 batang. Nah, ini udah aku potong-potong ya daun bawangnya. Yang kecil-kecil itu bisa kita aduk biar rata terlebih dahulu, lalu kita tambahkan air. Di sini airnya aku menggunakan sebanyak 120 ml. Karena ini untuk isian tahu biar nggak terlalu alot ya, tidak terlalu kenyal, biar hasilnya juga lembut. Jadi aku gunakan 120 ml air. Nah, ini ya. Ini bisa kita isikan
ke dalam tahu. Nah, ini tahunya pastikan udah kita lubangin bagian atas seperti ini. Lalu kita isi sampai penuh. Nah, ini jika untuk jualan guys, ini tahunya kita bagi dua ya. Jika untuk jualan, ini tahunya aku sarankan kita bagi dua. Bisa juga kita isi terlebih dahulu, kita kukus, baru kita potong jadi dua saat mau disajikan, itu bisa juga. Nah, ini ya. Tahunya setelah kita isi semua, siap kita kukus juga nih guys. Simple banget kan? Tapi meskipun simple guys, wajib kalian garis bawah ini. Tapi rasanya mantep banget. Aku jamin kalian kalau udah cobain pasti ketagihan nih guys sama resep satu ini. Resepnya simple tapi rasanya enak banget guys. Ini tahunya aku kukus dulu, kita masukkan semua. Dan kukus selama kurang lebih 10 menit ya untuk tahu ini. Kukus selama 10 menit dengan api sedang. Nah, jika udah mulai matang hasilnya ini guys, aku buka. Mantep kan? Tahu sudah, goreng sudah, terus pangsit basah udah juga, baksonya udah juga. Tinggal kaldu nih guys, tinggal kuahnya. Nah, untuk kaldunya di sini aku gunakan tulang ya, tulang sapi. Ini aku beli sebanyak Rp10.000 di pasar. Dan aku gunakan bekas rebusan bakso tadi. Jangan dibuang, ini tinggal kita gunakan aja. Nah, ini aku tambahkan air ya. Nah, ini yang terangkat ke atas itu bukan kotoran ya guys. Itu adalah kaldunya dari bakso ayam tadi yang terlepas. Seperti itu. Lalu kita masukkan tulang sapinya. Kita rebus dengan api kecil sampai mendidih. Jangan api besar ya, tapi gunakan api kecil sampai mendidih. Dan airnya sebanyak 4 liter atau 5 liter. Dan untuk bumbunya sendiri di sini aku gunakan bawang putih sebanyak 7 siung, bawang merah sebanyak 3 siung, dan 1 batang daun bawang ya, daun bawang yang besar. Nah, setelah itu kita tambahkan 1 sendok teh garam, kita haluskan terlebih dahulu. Ini rasa kuahnya mantep banget guys, kalian pasti suka nih. Rasa kuahnya bener enak banget. Nah, ini guys, setelah kita haluskan, ini udah cukup halus ya. Udah cukup halus. Langkah selanjutnya adalah kita akan menumis nih. Kita tambahkan kurang lebih 4 sendok makan atau 5 sendok makan minyak goreng ya, jangan terlalu banyak. Pastikan udah cukup panas, lalu kita tumis terlebih dahulu nih. Saat menumis ini pun juga jangan terlalu matang juga guys, jadi kematangannya harus benar-benar pas. Pastikan menggunakan api kecil. Dan nanti jika aromanya udah mulai harum ya, aromanya udah mulai harum, bisa teman-teman angkat nih. Jangan lupa untuk selalu diaduk seperti ini ya. Nah, simple banget kan untuk kuahnya. Meskipun simple tapi rasanya guys. Nah, ini guys, kuahnya udah mendidih ya. 4 liter air yang udah kita siapkan tadi, yang udah kita didihkan. Sekarang kita masukkan nih guys bumbu yang udah kita tumis tadi. Aduk terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa masukkan bumbu-bumbu selanjutnya ya. Di sini aku gunakan ini 2 sendok makan bawang merah goreng. Nah, ini 2 sendok makan bawang putih goreng. Kita masukkan aja semua. Setelah itu 2 sendok makan kaldu sapi bubuk dan 1 sendok makan garam. Buat kalian yang suka lebih asin boleh ditambah ya. Nah, ini aku gunakan merica sebanyak 1 sendok teh. Karena kuah itu kalau kita didihkan terus takutnya nanti kan akan lebih asin guys. Jadi aku kasih segitu aja ya. Kalau kalian yang suka lebih asin boleh ditambah. Nah, ini kita didihkan dulu dengan api kecil dan kita bisa sajikan guys. Kita sajikan dulu ya. Di sini aku masukkan mie. Nah, aku masukkan sedikit mie ya. Ini jika kita jual 7.000 per porsi guys. Kurang lebih isiannya seperti ini ya. Jika kita pengen jual 7.000 per porsi,
kita bisa beri isian seperti ini. Nah, buat kalian yang suka video kali ini, jangan lupa untuk bantu subscribe channel WN Cooking ya, agar kalian nggak ketinggalan video terbaru nih. Nah ini guys, kuah udah matang, bakso udah matang, tahu juga aku masukkan. Jadi 1 buah tahu, 4 buah bakso, 1 buah somai basah, dan nanti aku tambah juga 1 buah somai goreng. Kalau untuk jualan, saran aku tahunya ini dipotong jadi 2 guys. Jadi bukan tahu 1 utuh ya. Nah ini untuk dijual Rp7.000 per porsi guys, sangat menguntungkan banget guys. Kalian wajib cobain di rumah karena sangat enak banget rasanya. Dan tekstur baksonya seperti ini ya. Mantap kan? Terima kasih. Jangan lupa subscribe.